iya, masuk Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baik. Alhamdulillah, gimana Ibu? Alhamdulillah. Ya, duduk dulu. Oma dari ini berarti dari pulang dari itu. Iya, dari Enggak Banjar. hujan berarti kan? Oh enggak, Oh ya, udah makan belum? udah Mbak. Nah, alhamdulillah. Ya, sudah, kita langsung aja ya biar enggak kemalaman. Iya. Sebelumnya gimana? Ada yang bisa Mbak bantu? Iya, pengen konsultasi masalah yang kemarin Mbak, masih yang kemarin. Oh iya, berarti yang mengenai apa tujuan? Yang aku ngeluh nggak ada tujuan hidup. Oh iya. Coba sekarang ya Oma bisa ceritain ke Mbak keluh kesahnya gimana. Nanti semoga Mbak bisa membantu ya. Ya, jadi gini ya Mbak, semenjak usia 20, terus kan aku abis ditinggalin mama kayak gitu Kak. Terus kayak kuliah itu ya udah ngalir aja, kayak ngerjain tugas itu kerjain gitu, nggak seambis waktu pertama awal kuliah gitu. Kayak hidup itu ya ngalir aja, kalau bagian ini ya udah ngalir gitu, kayak nggak ada goalsnya gitu loh hidup itu. Jadi kayak udahlah, apa jalanin aja apa adanya gitu, kayak nggak ada punya cita-cita sih ada, tapi tujuan kita hidup itu untuk apa gitu. Kalau dulu kita hidup itu untuk menyenangkan orang tua. Setelah kehilangan salah satu anggota keluarga saya jadi mikir, terus ini hidup aku buat siapa kayak gitu sekarang kayak gitu. Oh iya, berarti Oma itu mungkin sekarang udah merasa bingung ya karena Oma ditinggal sama ibu. Yes. Berarti itu menjadi salah satu faktor Oma sekarang nggak punya tujuan. Iya benar, seperti itu Mbak. Apakah ada faktor lain yang mungkin itu menjadi halangan buat Oma, atau Oma mungkin pernah mengalami kegagalan sebelumnya? Kalau yang namanya gagal sih setiap orang pasti punya ya Mbak, tapi sejauh ini sih kayak gagal dalam bidang apa dulu nih? Ya contohnya. Pendidikan. Iya boleh. Pendidikan sih kayaknya alhamdulillah nggak pernah gitu, nggak sampai gagal-gagal banget gitu. Paling dulu waktu kayak nggak keterima bukan SBM, SNMPTN ya, itu hal wajar sih kalau dalam bidang pendidikan. Iya. Kalau misalkan sekarang nih Oma kan sekarang udah 21 tahun nih, itu kan puncaknya sekarang ya, yang Oma bingung dan sebagainya. Nah, ketika di usia ini Oma pernah nggak melakukan sebuah rancangan atau misalkan menuliskan tujuan-tujuan untuk 1 bulan ke depan misalnya? Pernah sih, tapi kan itu sebab kayak aku nggak ada tujuan jadi kayak males sekarang itu. Misalkan aku takut tujuan aku ini takut ketinggian, takut nggak kesampaian, nantinya kita yang kecewa kayak gitu loh. Oh, jadi Oma itu merasa takut ya karena Oma itu ya takut karena ekspektasinya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan Realita. Iya, dengan realita. Memangnya yang Oma menjadi tujuan itu apa contohnya? Apa ya? Kayak lulus tepat waktu kayak gitu, atau boleh bisa jadi sih sebelum waktunya udah lulus kayak gitu. Terus kayak nikah di usia segini kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya jodohnya datangnya kapan gitu. Oh iya. Terus kayak karir bagus, tapi kita kan nggak tahu nasib kita ke depannya seperti apa. Jadi sekarang mah ngalir aja sih. Tapi Oma punya keinginan buat mempunyai tujuan ke depannya? Pastinya sih. Ya. Kalau misalnya dulu ketika masih ada mama Oma, ketika ada mama Oma masih hidup, itu Oma punya tujuan apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya ya pengen ngebahagiain orang tua sih kayak gitu. Tapi kayak dengan aku itu kerja kayak gitu, jadi orang tua bisa menikmati hasil kerja keras aku gitu loh. Kalau sekarang Oma masih ada Bapak? Masih. Nah, coba sekarang kira-kira Oma
di dalam hati Omah, yang paling dalam Omah itu masih punya nggak keinginan untuk membahagiakan papa nih? Kan papa itu sekarang tinggal satu-satunya nih orang tua Omah. Omah punya nggak? Punya sih, tapi nggak se-expect yang Oh. dulu-dulu. Soalnya kan kayak sekarang itu gimana ya? Kayak nggak ada semangatnya gitu. Berarti semangat itu udah misalnya udah berkurang. Yang tadinya itu mungkin goalsnya ada 10 tetapi sekarang tinggal 5 gitu ya. Kayak gitu. Oh, memangnya kalau sekarang itu apa? Yang misalnya sekarang kan pasti agak sedikit ada ya keinginan untuk membahagiakan. Contohnya apa kalau sekarang? Membahagiakan bapak saya. Ya? Apa ya? Keinginan saya cuma ya nantinya bisa bapak saya lihat saya sukses kayak gitu sih. Ya, kalau misalkan untuk tujuan hidup ya, untuk tujuan hidup. Nah, sekarang Omah bisa nggak kalau misalkan nanti ke depannya Omah itu memulai hari-hari Omah dengan lembaran baru misalnya, kira-kira Omah bakal sanggup apa enggak? Insya Allah sih sanggup. Ya. Sebelumnya menurut Omah nih, tantangan yang paling mendasar yang menghalangi Omah buat buat melakukan sebuah proses menggapai tujuan itu apa? Ada nggak tantangannya nih ya? Jadi Omah tuh males ini gitu. Iya sih, tentunya males ya. Gitu Mbak. Males ya. Itu Omah ketika males itu biasanya suka ngapain? Kalau males biasanya kalau udah lihat HP gitu ya, kalau udah scroll TikTok pasti udah lupa waktu, tahu-tahu jadi banyak pekerjaan yang terbengkalai gitu. Males-malesan. Kalau misalkan Omah ini kan suka nonton TikTok tuh, itu yang suka ditontonnya apa? Kayak edukasi pastinya, yang TikTok itu nggak yang negatif mulu, kayak masak-masak. Nah dari sana itu kayak aku itu seneng, kayak masak-masak itu seneng kayak gitu, kayak parenting buat nanti kita mau punya anak ataupun kita nanti sebagai guru kayak gitu. Nah itu juga bisa loh, bagus di situ Omah, itu juga bagus buat itu, buat nah di situ kan Omah punya di TikTok ya. Nah Omah tuh bisa melihat di TikTok itu, melihat ya parenting itu. Nanti kedepannya Omah itu bisa tuh melakukan sebuah kayak nulis, oh ini nih kayak gini bagus ya, kayaknya aku juga pengen tuh nanti kalau misalkan minggu depan aku nyobain nih kayak gini, misalnya dari masak-masak tuh. Itu kan juga termasuk salah satu tujuan. Jadi nanti hidupnya Omah itu misalnya oh iya ya, jadi 1 minggu ini aku tuh nggak makan seadanya misalnya, kayak Oma tuh lebih kreatif juga, itu bisa. Kadang saya punya cita-cita nanti itu kalau udah nikah misalkan, cita-cita saya itu masak untuk suami dan anak-anak, kayak bekal-bekal itu dibentuk-bentuk kayak bento kayak gitu loh. Iya, nah itu kan sekarang tuh Oma bisa belajar itu, jadi agar itu ya jadi kita tuh melakukan sebuah kebiasaan itu bisa, biar nanti kedepannya itu sudah siap gitu lah gitu. Ya gitu. Tapi kalau misalkan ya kita punya keinginan tapi materinya tidak mencukupi, itu gimana gitu? Materi uang. Iya, seperti kayak gitu. Ya coba cari cara lain lagi, mungkin itu bisa di skip dulu nih, atau misalkan ya nantilah ini mah gitu, nanti bisa pakai, kita cari lagi apa ya yang bisa kita mampu tapi yang sekiranya itu membuahkan hasil gitu loh, itu bisa. Iya, nanti saya coba lah. Ya itu kan yang ini ya. Terus kalau misalkan masalah belajar itu sekarang kuliah gimana tadi? Mungkin karena memasuki fase semester 5, semua orang hampir sama keluhannya, kayak fase semester 5 itu kayak pengennya gimana ya, pengen keluar nanggung, pengen lanjut kayak stres banget sama tugasnya gitu loh. Yang mulai kita itu udah mencari judul, metode-metode penelitian seperti apa kayak gitu, terus kayak penelitian kemana-mana, bukan kemana-mana, jadi kita harus meneliti apa yang menjadi prodi kita gitu. Oh iya, berarti Oma itu jadi naik turun ya itu ya, semangatnya gitu. Tapi
Oma selalu ini kan apa untuk mengerjakan tugas selalu ini? Yang ngerjain tapi kayak ya udahlah seadanya kayak gitu, yang penting saya ngerjain. Kadang waktu banyak waktu luang tapi ngerjainnya pas deadline. Oh, tapi Oma punya nggak misalnya Oma tuh punya keinginan, oh aku tuh pengen nilainya A nih di misal mata kuliah ini, punya keinginan itu nggak? Punya sih, tapi kayak ya sekarang mah ngalir aja gitu. mau mau A mau B, kayak ya udahlah bodo amat kayak gitu, yang penting kita ngikutin kuliah kayak gitu. Iya, iya. Tapi Oma tahu nggak kalau misalkan nanti ketika Oma kayak gitu tuh pasti dampaknya kayak gini. Iya sih, saya juga ngerasa kita jangan berekspektasi nanti nilainya bakal bagus kayak gitu kalau kita ngerjainnya kayak gini gitu. Oh, iya, iya. Ya nanti kita coba bareng-bareng ya. Nah itu juga memang permasalahan yang apa ya, yang memang cukup sulit, tapi itu tuh relatif gitu loh. Itu pasti di dalam diri kita, apalagi orang yang baru beranjak dewasa nih, itu pasti bingung. Apalagi ketika menentukan tujuan, belum lagi lingkungan kamu ya. Salah satu faktor itu bisa dari lingkungan. Coba di lingkungan kamu itu bagaimana? Sebenarnya teman-teman saya pada hampir semuanya ambis. Kayak kalau semuanya ambis, kayak kita itu yang tertinggal gitu loh. Oh, jadi lebih ke insecure duluan gitu. Kayak gitu. Oh iya, iya. Ya begitulah namanya juga kehidupan. Tapi Omah punya dong semangat ya nanti ya. Insya Allah semangat untuk sebuah hasil. Tapi nanti siap dong ke depannya kita mencoba berubah. Omah nanti mulai sama Mbak dituntun buat Omah meniti kehidupan biar nanti ada tujuan. Siap. Oke. Ya itu ya. Ya.